Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar tentang algoritma KNN atau K-Niers-Neighbor. Apa sih KNN itu? Jadi KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Dia termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Oke, jadi kan KNN kepanjangan dari atau singkatan dari K nearest neighbor, berarti dia K terdekat atau tetangganya si K, gitu ya kasarannya. Nah, masih lanjutan dari deskripsi KNN, diberikan titik query akan ditemukan jumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instan yang baru. Nah, untuk mengukur jarak, tadi kan ada jarak antara K. Untuk mengukur jarak tersebut, yaitu dihitung berdasarkan Euclidean distance atau jarak Euclidean, rumusnya DAB, jarak A ke B, sama dengan akar dari sigma DK sama dengan 1, AK dikurangi BK pangkat 2, di mana DAB adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Oke, langsung aja. Algoritma KNN. Yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data training yang diberikan. Ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. Keempat, mengumpulkan kategori Y, di mana Y adalah klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Yang terakhir, dengan menggunakan kategori nearest neighbor ini, yang paling mayoritas maka dapat diprediksikan sebagai kategori objek. Oke, langsung ke contoh saja. Misalnya, terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu. Apakah baik atau jelek? Dengan objek training menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Oke, langsung aja ya. Ini misalkan ada data, ada dua atribut di sini yaitu X1 dan X2. X1 merupakan daya tahan asam, satuannya detik. X2 merupakan kekuatan, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan Y adalah klasifikasinya. Cara bacanya seperti ini. Jika daya tahan asamnya 8 detik dan kekuatannya 4 kg per meter kubik, maka klasifikasinya baik. Klasifikasi tisunya tadi ya maksudnya. Yang nomor 2, jika daya tahan asamnya 4 detik, sedangkan kekuatannya dia 5 kg per meter kubik, maka si tisu tersebut termasuk ke dalam klasifikasi jelek dan seterusnya. Nah, dari data yang ada di dalam tabel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data, akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei. Maka dapat diklasifikasikan ke dalam kertas baik atau jelek. Oke, saya ulang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data dengan 2 atribut dan 1 target, begitu ya. Di mana X1 adalah daya tahan asam, X2 adalah kekuatan, dan Y adalah klasifikasi. Klasifikasinya ada 2, ada baik dan jelek. Nah, cara bacanya di situ yang ada dalam tabel. Jika daya tahan asamnya 8 detik dan kekuatannya 4 kg per meter kubik, maka dia dapat diklasifikasikan
baik. Jadi tisunya baik atau tisunya bagus untuk digunakan. Sedangkan nomor 2, jika daya tahan asamnya 4 detik dan kekuatannya 5 kg per meter kubik, maka tisu tersebut dapat diklasifikasikan jelek. Nah, sekarang akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1 atau daya tahan asam sama dengan 7 dan X2 atau kekuatan sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya melakukan survei. Jadi nggak perlu survei lagi, berdasarkan data yang ada di dalam tabel, X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4 ini termasuk klasifikasi kertas tisu yang baik atau jelek. Nah, yang pertama tadi di algoritma kita menentukan parameter K jumlah tetangga yang paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data training yang diberikan. Nah, dari sini tadi kan X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Nah, dari tabel yang tadi, dari tabel 6 data tadi, kita hitung square distance to query distance-nya. 7 adalah X1, 4 adalah X2. Berarti 8 dikurangi 7 sama-sama X1, pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 4, 4-nya X2, dan 4 yang belakang adalah yang dicari tadi X2 4 sama dengan berapa? 1. Dan seterusnya, semua sama. Setelah dihitung square distance to query distance-nya, nah yang kedua yaitu, nah dari perhitungan ini jarak terkecilnya siapa? Oh yang 1 berarti dia jarak terkecil, 2 nomor 2, 8 nomor 3 dan seterusnya. Ascending ya. Kemudian apakah dia termasuk nearest neighbor? 1 ya, 4 iya, 3 iya, 2 iya. Nah di sini K-nya sama dengan, sudah ditentukan bahwa K sama dengan 4. Oke, aduh, mungkin tadi saya lupa di sini tidak menyebutkan bahwa K-nya sama dengan 4. Karena tadi di algoritma kan menentukan parameter K jumlah tetangga paling dekat. Siapa yang menentukan? Kita. Bagaimana cara menentukan? Dengan trial and error. Jadi sebelumnya kita harus nyoba-nyoba berapa nilai K-nya sampai ditemukan hasil yang paling terbaik. Nah, kalau sudah, apakah dia termasuk? 1 masih termasuk, kecuali di atasnya 4, karena tadi K-nya sama dengan 4. Setelah itu, Y sama dengan kategori nearest neighbor. Oke, 1 baik, ya. 2 baik, 3 jelek. Oke. Kenapa 3 jelek? Kenapa 3 jelek? Karena di nomor 3, kalau kita perhatikan, X1-nya dia 5, X2-nya dia 6. Sedangkan yang ditanya, X1-nya 7, X2-nya 4. Nah, dia X1 yang dicari lebih besar daripada X1 yang di data awal. Makanya dia termasuk ke dalam kategori jelek. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, seperti itu. Oke. Tadi dari soal tisu-tisu tadi, maka 1 ini termasuk kategori baik, 2 kategori baik, 3 kategori jelek, 4 kategori baik. Kenapa 3 kategori jelek? Karena X1 yang ditanya lebih besar daripada X1 data asli. Makanya dia dikategorikan sebagai kategori jelek. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4 atribut, yaitu X1, X2, X3, dan Y. X1 merupakan takaran saji, satuannya gram. X2 jumlah saji per kemasan. X3 energi total. Y klasifikasi sama ada 2, ada jelek dan buruk. Sekarang kita menentukan kelas. Oke, oh saya lupa ya. Nah, tadi di sini kan
Setelah terakhir kita mencari Y sama dengan kategori nice neighbor, ada 1, 2, 3, 3 baik dan 1 jelek. Karena baik lebih banyak daripada jelek, maka dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4, maka kertas tisu tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam golongan atau klasifikasi baik. Kembali lagi ke algoritma, yang pertama menentukan parameter K, kita sudah tentukan bahwa parameter K-nya misalkan 4, kemudian menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data train yang diberikan. Menghitung jaraknya. Oke, di sini kita sudah hitung jarak. Sudah hitung jarak. Kemudian nomor 3, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. Oke, sekarang kita urutkan jarak terkecil seperti ini. 1, 5, dan seterusnya. Setelah diurutkan, algoritma keempat mengumpulkan kategori Y, di mana Y adalah klasifikasi nice neighbor berdasarkan nilai K. Nah, berdasarkan jarak yang sudah di ascending ini, 1, 5, dan seterusnya, apakah termasuk ke dalam nilai neighbor berdasarkan nilai K? Kan tadi kita sudah tentukan bahwa nilai K-nya sama dengan 4. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Bagaimana cara menentukan? Dengan trial dan error. Nah, jadi random ya. Yang menentukan nilai K adalah kita dan nilai K-nya itu adalah random dari kita. Nah, tadi sudah ditentukan bahwa K-nya sama dengan 4. Berarti 1 termasuk, 2 termasuk, 3 termasuk, sampai 4 termasuk. Sedangkan 5 ke atas dia tidak termasuk karena nilai K-nya tadi sudah ditentukan yaitu 4. Setelah sudah mengumpulkan kategori Y, maka dengan menggunakan kategori tersebut, yang paling mayoritas maka dapat diprediksikan kategori objek. Nah, kalau sudah, apakah ya ini termasuk kategori baik? Iya. Oke, nomor 1 ya, nomor 2 ya, nomor 3 jelek, nomor 4 baik. Kenapa nomor 3 jelek? Karena, saya ulang, X1 yang ditanya lebih besar daripada X1 data awal. Makanya kenapa dia dikategorikan sebagai kategori jelek. Karena nilai baik lebih besar daripada jelek, baik ada 1, 2, 3, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4 dapat dikategorikan sebagai kertas tisu baik. Nah, gitu. Gampang kan ya? Gampang. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Hampir sama sebenarnya, hanya saja di sini lebih banyak atributnya. Ada 3 atribut, masih sama X1, X2, X3. X1 ada takaran saji, X2 jumlah saji per kemasan, X3 energi total. Klasifikasi masih sama, jelek dan bagus. Kemudian dari data yang sudah ada, dari data yang ada di tabel, kita diminta untuk menentukan kelas dari tes data dengan nilai atribut 50, 3, 40. Berarti 50 adalah X1, 3 adalah X2, dan 40 adalah X3. Dari data tersebut, dia termasuk klasifikasi jelek atau bagus. Nah, yang pertama jangan lupa kita menghitung square distance to square distance. Sama ya, 40 min 50 pangkat 2 ditambah 5 min 3 pangkat 2 ditambah 60 min 40 pangkat 2 dan seterusnya setelah dihitung. Oke, ini masih sama ya, K-nya sama dengan 4. Sebenarnya kalau tadi saya bilang siapa yang menentukan nilai K? Kita. Bagaimana cara menentukan nilai K? Dengan trial dan error atau random. Namun, normalnya biasanya sebenarnya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa K terbaik adalah sama dengan 4. Jadi di sini di contoh soal kebetulan ada 2 contoh soal dengan nilai K sama-sama nilai 4. Jadi di sini nilai K-nya sama dengan 4. Nah, melanjutkan dari tadi, setelah menghitung square distance to square distance, jangan lupa kita ascending, kita cari jarak terkecilnya. Yang paling kecil 25, 1,
1662 dan seterusnya. Nah, kemudian dicari apakah dia termasuk K. Iya, 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 iya kan? Karena K-nya sama dengan 4. Nah, kemudian Y sama dengan kategori. Nah, kenapa jelek? Sorry, nomor 1 dulu. Dia bagus. Oke. Nomor 2 jelek. Nah, ini ya nomor 3 jelek. Kenapa nomor 3 jelek? Coba dihitung dulu. 50,3, 3, 3, sorry. 7 min 3, oke, 7 min 3, 4, 30 min, nah di sini, karena, ini ya, 1, 2, 3, X3-nya lebih besar daripada, X3 yang ditanyakan lebih besar daripada X3 dari data awal, makanya kenapa dia masuk ke dalam kategori jelek, ini ya, 30 min 40 minus kan, makanya dia dikategorikan jelek. Nah, apabila seperti ini, ada 2 jelek dan 2 bagus, berarti kan dia bingung, dia sama-sama ada 2 jelek dan 2 bagus, dia masuk ke dalam kategori mana? Nah, berarti dari data tersebut kita harus menambah data lagi. Karena datanya terlalu sedikit, maka trainingnya dia tidak bisa mentraining atau belajar dari data yang sudah ada karena datanya terlalu sedikit. Makanya dia bingung, hanya sama-sama 50-50 lah ya, ada 2 jelek dan 2 bagus. Maka dari itu kita perlu menambahkan data untuk mengklasifikasikan X1, X2, dan X3, 50, 3, dan 40 tadi. Seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kayak gini, mesin learning. Namanya juga mesin learning, pembelajaran mesin. Maka semakin banyak data akan semakin dia belajar. Ketika dia datanya sedikit, dia akan semakin sedikit belajar juga. Makanya kenapa ketika datanya sedikit, kemudian ada data inputan, kadang-kala dia nggak akurat. Seperti ini kan nggak akurat ya, karena dia kurang data. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi seperti ini? Dia harus menambah data. Seperti itu. Jadi seperti itu materi KNN. Sebentar lagi kita akan pindah ke implementasi algoritma KNN dan naif Bayes yang sudah minggu lalu kita pelajarin juga, ada di video saya sebelumnya dengan menggunakan rapid miner. Untuk video rapid miner kita akan saksikan di video selanjutnya. Sekian mata kuliah KNN hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.